Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian anak-anak ustadz yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di kesempatan kali ini Ustadz sekarang berada di kelas 5B Batak. Nah, sini Ustadz akan menyampaikan materi pelajaran bahasa Arab. Nah, sebelum belajar, Ustadz akan menyampaikan satu cerita. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Pada suatu ketika, ini cerita orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Mudah-mudahan setelah mendengar cerita ini kalian menjadi semangat dalam belajar bahasa Arab. Nah, suatu ketika di sebuah kampung ada seorang orang yang kaya raya. Orang yang kaya raya ini dia pekerjaannya adalah bahasa Banjarnya itu begaduhan hayam. Nah, di begaduhan hayam guyannya sugih orangnya, campur bahasa Banjar lah. Nah, jadi suatu ketika si Din ini hendak membangun masjid. Nah, hendak membangun masjid nih kayak Pak. Nah, duitnya sudah terkumpul. Lalu memikirkan naran masjidnya masjid napa. Nah, lalu betakon lawan orang alim ada di kampung itu, tuan guru. Nah, kemudian datang aja nih lawan guru tadi. Ujar sidin guru ya, ulun hendak membangun masjid tapi supaya narnya itu sesuai lawan pekerjaan ulun. Bingung si guru tadi. Nah, jadi guru kayak apa nih aja naran masjid sama lawan naran apa berhubungan dengan nama pekerjaan, sedangkan pekerjaannya apa menggeduh hayam, masjid tukang hayam. Nah, pada mungkin jadi guru, ayo jar tuan guru tadi, silakan besok datangi lagi bahasa sini. Nah, akhirnya keesokan harinya datanglah si tukang hayam tadi. Nah, orang sugih tadi nah bangun masjid tadi datang. Lalu bukan dirolan si guru, jar si tukang hayam tadi, guru aja kayak apa dapatkah sudah naran masjid nang hendak ulun bangun ini? Oh, jar guru dapat sudah. Nah, narannya Sayyidul Ayyam. Nah, senang benar siapa tadi, ampun apa tukang hayam nang hendak bangun masjid tadi, narannya adalah Sayyidul Ayyam. Pas benar ujar tukang hayam tadi. Narannya ada tabut ayam. Nah, siap, mantap ya. Nah, padahal apa? Nah, maksud tuan guru tadi kan Sayyidul Ayam itu bahasa Arab, artinya apa? Nah, kalau kita hari Jumat sering mendengar bagi ikhwannya ya, hari Jumat itu anna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam gitu kah? Ya, Sayyidul Ayam penghulunya hari, yaitu hari Jumat. Nah, itu orang yang bisa bahasa Arab. Sedangkan si tadi siapa? Tukang hayam tadi karena merasa wah ini ada tabut hayamnya sudah sesuai lawan pekerjaan tukang hayam. Nah, jadi pas bener jar. Nah, jadi itu tuan guru tadi pintar mengakalani. Nah, istilahnya ada tabut sesuai lawan kehendak tukang hayam. Masjid Sayyidul Ayyam. Akhirnya sejak saat itu masjid itu dibangun dan diberi nama Sayyidul Ayyam. Nah, demikian ceritanya. Nah, lanjut kembali ke pelajaran bahasa Arab. Jadi anak-anak ustadz yang soleh dan solehah, mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pertemuan kali ini ustadz akan mengajarkan tentang isim tafdil. Nah, apa itu isim tafdil? Isim tafdil kalau dalam bahasa Indonesia itu
kata yang diawali dengan kata ter. Nah, dengan kata ter, paling, atau lebih. Nah, misalnya kata apa ya? Besar, terbesar, paling besar, apalagi lebih besar. Nah, contoh lain misalnya panjang atau pendek, kecil. Nah, kecil, lebih kecil, paling kecil, apalagi terkecil. Nah, itu kalau itu di dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar bahasa Arab, bagaimana membuat pola isim tabdil. Nah, dalam bahasa Arab kita akan belajar bagaimana merubah kalimat tersebut menjadi isim tabdil. Kalimat misalnya besar. Nah, contohnya besar. Besar bahasa Arabnya adalah kabirun. Kabirun artinya besar. Bagaimana cara merubahnya? Nah, silakan perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada kata kabirun. Kabirun yang artinya besar. Nah, kata kabirun ini akan kita rubah menjadi yang artinya lebih besar. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengikuti pola af'alu. Nah, jadi kata kabir tadi susunannya menjadi seperti af'alu. Af'alu. Ya, kalau dalam bahasanya itu menjadi apa? Setimbang dengan af'alu. Bagaimana caranya? Nah, lihat ini. Yang pertama adalah kita tambahkan alif yang berbaris fathah di depan. Kemudian ya-nya kita buang. Nah, yang pertama tadi tambahkan alif dan huruf ya-nya sebelum ra itu ada ya, kita buang. Nah, kemudian huruf kedua kita jadikan sukun. Huruf ketiga yaitu huruf ba yang asalnya kasrah kita jadikan fathah, dan huruf ra yang asalnya dhammatain menjadi dhammah. Nah, sehingga akan menjadi kata akbar. Akbar dari kata kabir menjadi akbar. Nah, silakan diulang-ulang kalau belum paham. Contoh yang berikutnya adalah kata saghirun, artinya kecil. Saghirun artinya kecil. Kata saghirun ini akan kita rubah sehingga artinya berubah menjadi lebih kecil. Lebih kecil. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita tambahkan alif yang berbaris fathah di depannya. Kemudian kata saghir tadi huruf sa-nya kita rubah menjadi berharakat sukun. Kita rubah menjadi harakat sukun. Kita hapus. Jadi harakat sukun. Kemudian huruf gha, ri kita rubah menjadi fathah. Berubah menjadi fathah. Go, ya-nya kita hilangkan. Nah, ya-nya kita hilangkan, kita buang. Kita buang ya-nya. Nah, kita sambung ke sini sehingga menjadi asgharun. Nah, karena isim tabdil itu selamanya tidak boleh tanwin di akhirnya, maka ini kita rubah menjadi berharakat dhammah saja. Nah, menjadi asgharu. Nah, menjadi asgharu. Artinya adalah lebih kecil. Lebih kecil. Dari kata saghirun kita tambah di depannya alif yang berharakat fathah, huruf keduanya
kita ganti harakat sukun, huruf ketiganya berharakat fathah, dan ya-nya kita buang. Di sini tadi ada ya, kita buang. Nah, kemudian huruf terakhirnya kita ganti dengan dhammah sehingga menjadi kata asghar. Asgharu artinya lebih kecil. Nah, kemudian di buku bahasa Arab di sini ada beberapa contoh. Kabirun, mulai dari kabirun menjadi akbar artinya lebih besar. Saghirun menjadi asghar lebih kecil. Kasirun menjadi aksar lebih banyak. Sahlun menjadi ashal lebih mudah. Saghirun dhaifun menjadi ad'af lebih dalam. Tawilun menjadi atwal lebih panjang. Qasirun pendek menjadi aqsar lebih pendek. Amiqun menjadi a'maq lebih dalam. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian contohnya di sini ada al-maktabu akbaru minal kursi. Al-maktabu artinya meja itu, akbaru tadi artinya lebih besar, minal kursi daripada kursi. Meja itu lebih besar daripada kursi. Kemudian al-madrasatu akbaru minal baiti. Sekolah itu lebih besar daripada rumah ini. Nah, itu contoh yang ada di buku. Nah, kemudian di sini ada gambar dan di sampingnya ada kalimat bahasa Arabnya. Yang pertama, as-sabiyyu saghirun. Artinya, as-sabiyyu bayi itu, saghirun kecil. Nah, ini saghirunnya masih bentuk yang belum berbentuk isim tabdil. Saghirun kecil. Kemudian wal waladu kabirun. Anak laki-laki itu besar. Wal waladu kabirun. Anak laki-laki itu besar. Kemudian warrajulu, rajul di sini ada gambarnya, itu orang dewasa, laki-laki dewasa. Warrajulu kabirun aidan. Dan laki-laki dewasa itu juga besar. Aidan artinya juga, kabirun besar, besar juga. Bisa. Warrajulu kabirun aidan. Dan laki-laki dewasa itu besar juga. Kemudian di bawahnya lagi ar-rajulu. Apa tadi arti rajulu? Ar-rajulu artinya laki-laki dewasa. Ar-rajulu akbaru. Nah, di sini kata akbar artinya lebih besar. Ar-rajulu akbar. Laki-laki dewasa itu lebih besar. Minal waladi daripada anak laki-laki. Wassabi dan bayi. Ar-rajulu akbaru minal waladi wassabi. Laki-laki dewasa itu lebih besar daripada anak laki-laki dan bayi. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada gambar gunung. Ya, ada gambar gunung. Gunung itu bahasa Arabnya jabal. Ustaz pernah mendengar nih kisah sedikit. Orang datang naik haji, berjalanan jar. Kami semalam jar sidin berjalanan ke gunung Jabal Uhud. Jar bingung apa aja gunung Jabal Uhud. Nah, orang nan tahu takurihing surangan. Napa jadi gunung Jabal? Maka gunung Jabal pulang. Nah, sekalinya ada tahu juga bahasa Arab. Nah, ini artinya gunung itu bahasa Arabnya adalah jabal. Nah, kalimat di sampingnya al-baitu kabirun. Rumah itu besar.
al-baitu kabirun, rumah itu besar. Wal madrasatu kabiratun, wal madrasatu kabiratun, dan sekolah itu juga besar. Nah, di sini ada perbedaan antara kabiratun dan kabirun. Kenapa di situ ada bertambah tak marbutah kabiratun? Karena isim sebelumnya adalah al-madrasatu berbentuk muannas. Nah, ciri muannasnya adalah ada ta marbutah di ujungnya. Wal madrasatu kabiratun. Kalau di atas tidak ada ta marbutahnya. Selanjutnya di bawahnya balil jabalu, bal itu artinya bal. Tetapi al jabalu, gunung itu akbaru. Nah, di sini baru ada kata isim tabdil, akbaru, lebih besar, minal baiti, daripada rumah, wal madrasati, dan sekolah. Balil jabalu akbaru minal baiti wal madrasah. Tetapi gunung itu lebih besar daripada rumah dan sekolah. Nah, itu tadi contoh-contoh kalimat yang memuat isim tafdil. Nah, demikian tadi pelajaran kita tentang isim tafdil. Apa tadi artinya isim tafdil? Isim tafdil adalah kata yang memiliki makna lebih. Kita pilih satu aja. Makna lebih. Lebih besar, lebih kecil, lebih apa lagi? Lebih panjang, lebih pendek, dan sebagainya. Intinya di depannya ada kata lebih. Nah, demikian pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya. Kalaupun kalian belum paham, silakan nanti diulang-ulang lagi videonya. Dan Ustaz doakan mudahan kalian semua memahami apa yang Ustaz sampaikan hari ini dan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nah, Ustaz akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.